Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mu'jizat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratil mukarramin, para sepuh, para pinispuh rahimakumullah, jamaah pengawasan Masjid Ar-Rahmah ingkang pinulya, alhamdulillah bi qadarillah kita sampai pada hari Kamis malam Jumat lagi, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dicurahi rahmat, dicurahi hujan, dan semoga ini menjadi kebaikan untuk kita bersama dan bukan menjadi sesuatu yang menghalangi terhadap aktivitas maupun amal soleh yang kita lakukan. Salawat, salam dan berkah semoga Allah Ta'ala limpahkan, curahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin, imamil mujahidin, imamil anbiya wal mursalin. Jamaah ingkang pinulya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa Rasul bersabda berkenaan dengan amalan yang akan dihisab pertama kali di yaumil qiyamah adalah as-shalah. Untuk itu setiap kita hendaknya memaksimalkan memahami ilmu tentang salat, dan semoga saat dihisab baik salat kita di hadapan Allah Ta'ala, maka amal yang lainnya akan dinilai baik. Sebab kalau salatnya baik, amal yang lainnya baik. Kalau salatnya buruk, amal yang lainnya buruk. Dan salat tentu tidak luput dari toharoh, tidak lepas dari bersuci. Caranya benar, bacaannya benar, semuanya benar. Kalau tidak bersuci, maka tidak sah salatnya. La salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Di riwayat yang lain, la salata liman la tahura lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak suci keadaannya. Untuk itu malam hari ini kita membawakan satu hadis berkenaan dengan tema wudu, sekaligus menerangkan fadilah keutamaan dari orang yang benar wudunya. Demikian Rasulullah menerangkan sebagai syarat maghfiratu dzunub, syarat untuk diampuninya satu dosa. Dan tentu cara wudu banyak. Hanya kita pahami bersama, idza qumtum ila sholati, jika kamu hendak salat, pertama faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu sekalian, wa aidiakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu hingga ke siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, basuhlah kepala kamu sekalian, warjulikum, dan kaki kamu sekalian, ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Ini yang inti di bab wudu, membasuh muka, tangan, kepala, kaki. Artinya yang fardu, yang lain-lainnya dinilai sunat. Jamaah sekalian,
An Humron Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Humron Maula Utsman bin Affan, annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in, bahwasanya Humron pernah menyaksikan Utsman bin Affan minta wadu. Wadu itu bejana untuk tempat air. Kalau dulu ada bejana ada bukan, ini tempat penampungan air. Dulu rata-rata tidak terbuat dari bejana tapi dari kulit. Terus kulit disamak, kemudian setelah itu dianyam menjadi tempat air. Lah, waktu itu Utsman minta satu wadah air. Fa'afragha ala yadayhi min ainaihi. Maka setelah air itu dibawakan ke hadapan Utsman bin Affan itu miring apa nggih? Menuangkan air dari wadah tersebut ke tangannya. Fa ghassalahuma salasa marat. Kemudian Utsman bin Affan mencuci telapak tangannya dengan air tersebut sebanyak 3 kali. Dan ini menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Meskipun hari ini wudunya kita tidak pakai wadah, gisrikan arang wudu nggember mboten nibani seminggu sepisan bok jenengan wudu rata-rata ngangge keran atau ada cidukan gayung seniki. Dulu itu sahabat maupun Rasulullah wudunya mboten mekaten, mboten ngangge pancuran gampangnya, baik dari keran maupun air pancuran mboten, juga bukan teng balong banyu gede, tapi rata-rata pakai wadah air. Lah, Utsman bin Affan memberikan contoh cara wudhunya Nabi itu, pertama dituang ke tangannya wisuhrin 3 kali. Ini bagian penting. Meskipun sekarang kita wudhunya pakai keran, airnya mantur, tetap membasuh tangan, telapak tangan 3 kali, bagian yang diprioritaskan. Terus ampun buka keran langsung kemu. Jadi begitu air keran dibuka, sebaiknya cuci tangan 3 kali. Kalau tuh ada najis yang di tangan, air yang untuk kemu tidak najis. Ini bagian penting memahami cara berwudu itu. Teng keran maupun teng balong maupun teng kalen maupun teng pundi kemawon, cuci tangan, telapak tangan dicuci 3 kali. Jamaah ingkang pinulya, setelah itu kita lihat satu keterangan yang lain tambahannya, summa adkhala yaminahu fil wadu. Kemudian Utsman bin Affan memasukkan tangan kanannya ke wadah air. Jadi mboten ngangge siwur, tapi tangannya langsung masuk ke wadah air setelah dicuci 3 kali. Summa tamad mado wastan syako wastan syaro. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan tamad mado, berkumur, kemudian wastan syako, beristinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke lubang hidung, nyedot. Wastan syaro, kemudian nyingsringaken. Napa bahasa Indonesia nyingsring? Oke, wonten guru bahasa Indonesia. Jadi memasukkan air ke nyedot banyu, kemu nyedot banyu teng irung, kemudian disingsring akan nego nek Jawa. Jadi berkumur, memasukkan air ke lubang hidung, kemudian menyingsringkan. Nggih, begitu lapanya mengeluarkan air dari lubang hidung. Dawa terjemahnya nih.
Setelah itu summa ghasala wajhahu salasan, kemudian membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, membasuh tangannya sampai ke siku 3 kali. 3 kali itu cara jenengan kepripun? Kiwe tengen apa? Kanan kiri kanan lagi nopo kepripun? 3 kali itu maksudnya. Ini karena ada yang wudu mereka terus mereka bun ping 3 jere. Maksudnya 3 kali itu bukan begitu, tetapi satu tangan dicuci 3 kali kanan, satu tangan dicuci 3 kali. Nek ping kali sah mboten? Dicuci hanya 2 kali sah mboten? Sah. Nggih, jadi hadisnya kathah, tapi di hadis ini 3 kali. Nanti wonten sing mboten sami, ada 3 kali, ada yang 2 kali, kita lihat hadisnya. Maka prakteknya berusaha sesuai hadis. Hadis yang ini berkumur, memasukkan air ke lubang hidung, mengeluarkan air dari lubang hidung, kemudian membasuh tangan 3 kali, kemudian membasuh muka 3 kali. Yang ingin saya tekankan berulang-ulang adalah jangan lupa mencuci telapak tangan. Ini yang sering saya kadang lihat kalau wudhu bareng itu orang buka keran langsung kemuk. Ini yang banyak bukan langsung berkumur. Ini bagian yang perlu diperbaiki adalah usahakan cuci telapak tangan ping 3, osok-osok pun baru memulai wudhu. Meskipun ngangge keran, judulnya perlu membersihkan, mencuci tangan, telapak tangan 3 kali. Selanjutnya summa masaha biroksihi, kemudian Utsman bin Affan mengusap kepalanya. Mengusap kepala kepripun? Yang jangan praktekkan. Jadi bukan air agak banyak dipiuk. Itu bukan ngusap, namanya gerujug. Dengan kata niku dipiuk namanya gerujug. Ngusap itu tangannya basah tapi boten betul banyu diusapkan. Itu namanya mengusap. Nah, prakteknya di bab ini, hadis ini adalah mengusap dari posisi depan ke tengkuk. Mbun. Hadis ini. Adapun hadis lain nanti lain lagi. Tapi yang jelas mboten piuk kiwe atau tangan dok atau ngajeng dok niku. Kan ada yang wudu teman itu piuk itu bukan mengusap, namanya ngeplaki bathuk gitu. Baik, selanjutnya jamaah ingkang pinulya. Setelah mengusap kepala, summa ghasala kilta rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya salasan 3 kali. Niku mboten kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, tetapi kaki kanan dibasuh 3 kali, kiri 3 kali. Ngaten maksudipun. Sumakol, sasampunipun rampung, Utsman bin Affan itu mengatakan, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Beliau wudu seperti wuduku ini. Sumakol, dan waktu itu beliau bersabda, man tawaddoa nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu dengan cara wuduku seperti ini, summa sholat rokaatain, kemudian sholat sunat 2 rakaat, la yuhadditsu fiha nafsahu, saat sholat hatinya, jiwanya tidak gerendengan, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu.
niki dereng salat nembe wudu, ada peluang kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Di muttafaq alaih ini, hadis Bukhari Muslim ini, hadis dari Humron adalah dengan cara wudunya benar seperti wudunipun Kanjeng Nabi, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu kemudian nopo di dalam sholatnya itu bersyarat boten gerendengan hatinya. Jadi kalau hati kita tidak berbicara, tidak membisikkan perkara-perkara urusan dunia, maka peluang untuk diampuni dosa yang telah berlalu besar. Keterangan hadis tadi diriwayatkan oleh Humron Maula Utsman bin Affan. Maula niku artinya apa maula? Itu puji-pujian Maula ya sholli dan sebagainya. Maula itu apa jadi maula? Kalau di hadis ini maksud maula itu adalah rewang atau budak yang sudah dimerdekakan. Jadi ini Humron itu adalah mantan budaknya Utsman bin Affan, orang yang dimerdekakan oleh Utsman. Lengkapnya adalah Humron bin Aban bin Khalid thiqah minat tabi'in. Beliau termasuk periwayat hadis yang thiqah, yang kuat, yang kukuh, yang dibenarkan kepribadiannya oleh para ulama hadis. Artinya kangge, orangnya dipakai. Min sabi'aini tamr, dia termasuk tawanan perang Ain Tamr. Jadi pernah terjadi perang setelah Rasulullah meninggal, ada namanya perang namanya Ain Tamr. Lah teng perang Ain Tamr itu nopo? Ada seorang budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Selanjutnya jamaah ingkang pinulya, Humron yang membawakan hadis ini mata sanata khamsin wa sab'in, meninggal tahun 75 Hijriah. Berarti lebih tahun saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seda katalah tahun 11-12 Hijriah, 11. Pitung doso gangsal dikurangi 11. 64 tahun sepeninggalan Kanjeng Nabi. Ini membawakan hadis cara wudunya Kanjeng Nabi melalui amalan sahabat Utsman bin Affan. Utsman tasih kengetan sinten niku Utsman bin Affan? Yang dengan pirsa Utsman niku sinten? Utsman bin Affan. Yang dengan tahu napa? Siapa dia? Yang terkenal khalifah yang ke berapa Utsman bin Affan? Masih kan tidak ada. Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ke berapa? Ke satu, kedua, ketiga setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita lihat biografi Utsman sebagian, artinya di antara biografi Utsman bin Affan, riwayat hidupnya, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Quraisy Al-Umawi, Amirul Mukminin. Dia seorang Amirul Mukminin wa thalithu khulafail muslimin, dan dia khalifah kaum muslimin yang ketiga. Islamipun Utsman itu kapan? Ada yang ingetan? Kan betul mungkin dadi khalifah betul Islam. Lah Islamipun
Utsman niku wiwit kapan jenengan kengetan? Islamnya Utsman bin Affan itu termasuk awal Islam. Nalika tahun pertama dakwah umpet-umpetan Kanjeng Nabi, nggih sembunyi-sembunyi rahasia, niku yang masuk Islam gangsal. Khadijah istri beliau dari kalangan wanita. Dan dari laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Lah banjur Abu Bakar As-Siddiq berdakwah ngajak kanca-kancanipun. Di antara yang Islam lebih awal adalah Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Ini dakwahnya Abu Bakar memperoleh dua tokoh, yakni Zubair bin Awam dan Utsman bin Affan. Jadi di tahun awal 5 yang masuk Islam. Salajengipun jamaah ingkang pinulya, Utsman bin Affan itu sahabat yang pernah hijrah 2 kali. Abu Lahab itu pernah menjadi besannya Kanjeng Nabi. Kita pernah sampaikan kaitannya saat surat An-Najm, Nabi pulang Isra Mi'raj memberitahukan bahwa dia ditemui oleh malaikat Jibril mendekat antara 2 busur panah atau lebih dekat. Di peristiwa itu Utbah bin Abi Lahab, mantan menantunya Nabi, kan saat sampunipun Kanjeng Nabi dakwah. Di dalam dakwahnya itu, di dakwah awal nopo Nabi SAW menyampaikan dakwah terang-terangan, terbuka. Abu Lahab orang yang pertama kali tidak menerima. Mendekat, ditampung, kemudian turun surat Al-Lahab, pernah kita sampaikan. Begitu pulang, putranya diberi alternatif. Cara mereka arep milih Rama apa arep milih bojo. Maksudnya nek milih Rama, pegat Ruqayyah anaknya Muhammad. Nek ajeng milih bojo aja ngaku Rama. Dan waktu itu Utbah bin Abi Lahab milih menceraikan Ruqayyah. Jadi Utsman bin Affan itu angsal randa bekas istrinya Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab nalika turun surat An-Najm baune ajeng belantik belanja dagang teng Syam niku nyempataken mendekat kepada Kanjeng Nabi andur nglarani ati. Ngenyek lan boten ngandel yen Jibril menemui Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang pemaaf, Kanjeng Nabi yang penyantun, Kanjeng Nabi orang yang sangat hormat kepada orang lain. Ketika Utbah mantan menantunya menyakiti beliau terkait surat An-Najm, dana fatadalla baina qausaini au adna, alah Muhammad aku mboten ngandel jenengan didekati malaikat sedekat itu. Maka waktu itu Rasul yang pemaaf memberikan doa untuk Utbah bin Abi Lahab, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, pasrahkan Utbah bin Abi Lahab ini menjadi mangsa anjing di antara anjing-anjingmu atau binatang buas di antara binatang buasmu. Setelah pulang wadul ke bapaknya, maka Abu Lahab menyatakan kamu tidak akan selamat dari doanya Muhammad. Maka apa? Sekarang siap-siap pergi mencari tempat yang tidak ada singanya. Ini pernah kita sampaikan. Barang pun medal upeng maka keteplik malah bermalam di satu tempat yang ada kuilnya. Ada pendetanya. Pendeta bertanya, wahai penduduk Arab, jenengan itu singgah di tempat ini apa tujuannya?
Tempat ini adalah tempat singa berkeliaran seperti kambing berkeliaran. Maka Merkabak Abu Lahab jur menyatakan, saya sudah tua, kamu sekarang mengerti doanya Muhammad. Sekarang kumpulkan dagangan, kuil dipager pakai dagangan. Terus sisanya ditumpuk dhuwur. Nanti Utbah tidur di tumpukan dagangan di dalam kuil, selainnya ronda semua. Begitu malam hari datanglah seekor asad, singa. Yang ronda tidur dingus-engus. Dingus-engus. Apa bahasa Indonesianya dingus-engus? Singanya mengendus setiap kepala yang tidur. Ini bukan Utbah, bukan Utbah. Terus semua diindus. Setelah tidak ada, singanya merumpat ke posisi dagangan situ dhuwur dewek. Ketemulah ada Utbah bin Abi Lahab, njur diterkam, dicakar-cakar, dicabik-cabik sampai remuk kepalanya. Abu Lahab menyaksikan peristiwa anaknya mati dicabik-cabik oleh singa. Dia mengatakan, saya sudah mengerti bahwa anakku tidak akan luput dari doanya Muhammad. Nah, randanya bernama Ruqayyah yang sudah diceraikan terlebih dahulu mendapatkan Utsman bin Affan. Begitu hijrah di Madinah, selang setahun terjadi perang Badar. Di perang Badar, Ruqayyah sakit parah. Maka Utsman bin Affan suruh pulang oleh Kanjeng Nabi merawat istrinya, tidak ikut perang Badar. Perangnya menang. Di perang Badar perangnya menang Kanjeng Nabi, tapi putri Kanjeng Nabi biqadarillah meninggal dunia. Maka di tahun berikutnya dinikahkanlah Utsman bin Affan kepada adiknya Ruqayyah bernama Ummu Kulthum, pun sama, janda mantan istri dari putra Abu Lahab. Sama, jadi dua putra Abu Lahab mendapatkan dua putri Rasulullah. Pun sama nasibnya, diceraikan karena milih Rama. Maka Utsman bin Affan digelari dengan Dzunuraini atau Dzanuraini, orang yang memiliki dua cahaya. Artinya nopo? Seorang sahabat yang menikahi dua putri Kanjeng Nabi. Ada istilah marhaban ya Dzanuraini. Ini selamat datang kepada Utsman bin Affan maksudnya, karena dia menikahi dua putri Nabi. Sebelum dilanjutkan berkenaan dengan wudhu tadi, kalau ada pertanyaan dari jamaah, mohon saya persilahkan. Demikian di antara biografi Utsman bin Affan kita pandang cukup. Kalau ada monggo. Terima kasih. Baik, kalau belum ada kita lanjutkan ke keterangan yang lain. Bahwa Utsman bin Affan itu syahidalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi terhadap syahidnya Utsman bin Affan, padahal belum meninggal. Artinya memberikan keterangan bahwa nanti Utsman akan mati syahid. Wa basyarahu bil jannah, dan Utsman bin Affan termasuk sahabat yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Di antara 10-nya adalah salah satunya Utsman bin Affan. Wa bay'anhu bai'atar ridwan, dan dia nanti menjadi orang yang menjadi sebab terjadinya bai'atur ridwan. Nanti pada tahun 10-11 Hijriah, Kanjeng Nabi ngimpi. Dalam mimpinya Kanjeng Nabi mencukur rambutnya, beribadah teng Mekah, Ka'bah. Maka mereka dengan 1.500 personil, Kanjeng Nabi bergerak dari Madinah menuju Ka'bah.
tengah dalan berhenti karena ada utusan dari Quraisy tentang maksud kedatangan Nabi dan ribuan orang itu mau badhe napa? Diberitahukan ingin berumroh. Maka diutuslah Utsman bin Affan memberikan keterangan kepada pimpinan Quraisy tentang maksud kedatangan Kanjeng Nabi. Tapi Utsman malah ditahan. Dan informasinya Utsman tidak ditahan, malah dibunuh. Maka Nabi dengan para sahabat mengambil baiat janji setia membela darah Utsman. Maka berbaiat. Dan nama baiatnya disebut napa? Baiat namanya Baiatur Ridwan. Di mana muncul nantinya piagam Madinah atau disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu isinya, jadi setelah mereka membaiat Nabi siap membela Utsman, kafir Quraisy itu mengkeret bisa mboten, gemetar ketakutan, maka ngutus utusan suruh damai, gencatan senjata. Dalam isinya Utsman bin Affan yang diinformasikan dibunuh ternyata mboten dibunuh. Isi perjanjiannya dengan Nabi, pertama, Nabi tidak boleh umroh tahun itu juga, kan wangsul, suruh pulang. Poin yang berikutnya diantaranya adalah kalau orang Mekah bertamu ke Madinah, ini gue bebas ejlekayar bolak-balik. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah tidak boleh balik lagi ke Madinah. Ini Umar kerot-kerot. Kerot-kerot bisa dengan gemledek. Dinilai isinya merugikan. Pun pertama mboten angsal umroh kan wangsul. Yang kedua licik nek wong Mekah teng Madinah angsal bolak-balik sekarpe. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah mboten angsal balik malih teng Madinah. Ini dipandang merugikan. Kanjeng Nabi menjawab, ini justru menguntungkan kita. Kanjeng Nabi menerangkan, dulu saat kita di Mekah, kita diintimidasi, diurak, dipersulit, bahkan dibunuh sahabat. Maka kita hijrah ke Madinah. Hijrahnya membela tauhid, membela la ilaha illallah itu meninggalkan sedulur yang belum masuk Islam. Kan gitu ditinggal. Meninggalkan kebun kurma, kan ngaten. Terus ninggalaken kebun anggur, ninggalaken rumah dan dunia berana yang tidak bisa dibawa. Enggak ada untas satu saya betul dibetul sedoyo dan yang lain. Nah sekarang malah kita sama saja diberi kesempatan kon balik. Yang dari Madinah ke Mekah niku mboten angsal balik, malah kebenaran jenengan nanti ketemu lagi dengan kebun kurma, ketemu lagi dengan kebun anggur, ketemu lagi dengan rumah, dan ketemu lagi dengan sanak kadang yang belum Islam, dan kamu punya peluang mendakwai lagi. Ini malah kebenaran tidak boleh balik ke Madinah. Ini baru disadari oleh sahabat-sahabat yang lain. Dalam hitungan detik Kanjeng Nabi ditawari isinya seperti itu, yes, terus boten nunggu lama. Kanjeng Nabi tahu persis begitu itu menguntungkan pihak Kanjeng Nabi, tapi para sahabat menilainya merugikan. Masa nek saking Mekah ulim balik bolak-balik, sing Madinah malah ora balik, ini justru peluang kita suruh kembali ke tanah kelahiran lagi. Maka para sahabat legowo dengan keterangan dari Kanjeng Nabi. Dan Utsman bin Affan ini menjadi orang yang menjadi penyebab isi perjanjian tadi. Selanjutnya jamaah ingkang pinulya, Utsman bin Affan seorang khalifah yang dibaiat oleh ahlu syura, oleh badan permusyawaratan, mengangkat Utsman bin Affan kepada beliau diserahkan kekhalifahan yang ketiga.
Kapan niku? Tepatnya fi awali yaumin min Muharram. Awal tahun baru bulan Muharram sanata arba wa isrin. Tahun ke-24 Hijriah. Tahun ke-24 Hijriah diangkat Utsman bin Affan dados khalifah. Berarti setelah Abu Bakar, Umar, Utsman tahun 24 Hijriah. Wa qutila syahidan ba'da asri yaumal jum'ah. Utsman bin Affan itu dibunuh dan beliau mati syahid wonten ing dinten Jumat wekdalipun asar. Wekdal asar dinten Jumat dibunuh oleh orang yang tidak senang kepada pemerintahan Utsman bin Affan. Kapan niku? Asaminu asyara min Dzulhijjah. Tanggal 28 Dzulhijjah. Wa dufina lailatas sabt, dimakamkan malam Sabtunya. Khamsan wa salasina, pada tahun ke-35 Hijriah. Berarti pinten tahun dados khalifah? Dados khalifah tahun 24, meninggal tahun 35. 34 itu 11 tahun dados khalifah. Demikian biografi daripada pembawa hadis tentang wudhu tadi. Jika wudhunya benar, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Maksudnya sholat apa berarti? Sholat syukrul wudhu. Wudhunya itu khusyuk, sholatnya khusyuk, mboten mikiraken dunya, tidak berbisik-bisik hatinya. Allah Ta'ala berjanji melalui Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Niku kita semua dosa diampuni apa mboten? Nggih, mboten sedaya diampuni, hanya dosa-dosa kecil yang diampuni. Jadi wudu yang benar dan salat syukrul wudu niku menggugurkan seluruh dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar amalannya tidak cukup dengan wudu. Demikian untuk malam hari ini, sudah masuk waktu Isya. Namun kalau ada pertanyaan dari jamaah, waktu saya persilakan di tema atau di luar tema. Di luar tema monggo. Wonten pertanyaan ibu mboten? Cekap. Baik, kalau tidak ada kita pandang cukup keterangan tadi. Pada intinya di hadis ini berarti cara wudunya adalah usahakan membasuh tangan, telapak tangan, berkumur, beristinsyak, memasukkan air ke lubang hidung, nyingsringaken, terus membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membasuh kepala 1 kali, atau mengusap kepala 1 kali. Setelah itu membasuh kaki sebanyak 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Pak Ijol, kesempatan mendatang kita sampaikan hadis lain yang menerangkan wudhunya Kanjeng Nabi dengan fadilah yang lain. Jika tidak ada pertanyaan, kita pandang cukup untuk malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan, kepandaian kepada kita bersama, sehingga kita bisa menjalankan syariatnya. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita, kesalahan para leluhur kita, orang tua kita, simbah buyut kita, anak cucu kita, sanak kadang kita semua yang telah sumare di alam kelanggengan dan membawa keimanan. Teriring doa untuk mereka, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anna walahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wa salji wal barad kama naqaita thawbul abyad minad danas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad
wa barakatan fi rizq, taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma sahhil umurana wa umura jama'atina wa umura ahlina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghisu. Sallimna wa sallim auladana min jami'il afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin, Allahumma ij'alna min ibadika qanitin, Allahumma ij'alna min ibadika sabirin, Allahumma ij'alna min ibadika zakirin, Allahumma ij'alna min ahli ta'atika ajma'in, Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Pengawasan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.